dibebaskan apakah mau kunjungan ke lapangan jika bisa begitu atau mau studi kasus. Nah, output luaran dari kegiatan observasi di minggu kedua ini yaitu ada laporan observasi atau laporan studi kasus, di mana laporan ini nantinya akan disampaikan oleh tim eh, berdasarkan format yang kita sudah sepakati minggu lalu. Jadi supaya lebih mendetail, harapannya di situ kalian mampu menganalisis atau mempelajari ya studi penerapan teknologi pendidikan di lembaga maupun kasus-kasus di dunia pendidikan, dan harapannya kalian bisa menganalisis secara mendetail ya apa saja yang bisa kalian lihat dari teknologi yang diterapkan, tahapan pembuatannya, kelebihan, kelemahan, dan tentu saja apa sih yang sebenarnya bisa dikembangkan lebih baik lagi pada saat kalian mengobservasi penerapan teknologi pendidikan tersebut. Nah, di mana di sini juga nanti kan kita bisa melihat atau menunjukkan ya, menunjukkan bukti di mana kalian menganalisis tuh bagian apa yang dianalisis. Misalnya, contohnya kalian bicara tentang kelebihan, bicara tentang kelemahan. Tentu saja kita tidak sekedar berargumen ya, tapi kita memberikan bukti. Oh ini loh kelemahannya, oh ini loh apa keunggulannya. Sebenarnya kalau kita ke kunjungan secara langsung itu akan lebih mudah kita memperoleh informasi ya, karena kalau bicara kelemahan maupun kelebihan kita bisa langsung berbicara tentang dengan si pengguna, baik itu guru maupun siswa. Cuman di sini kan kita keterbatasan ya, agak sulit ketika misal tempat yang akan kita kunjungi itu meminta surat izin dan sebagainya. Namun, saya berharap ada solusi yang ditawarkan ketika kalian memperoleh tantangan-tantangan seperti yang saya sebutkan tadi ya. Apapun itu caranya, kan sebenarnya nggak harus secara langsung kita memperoleh informasi. Tapi kalau kita membuka misalnya suatu diskusi maupun mungkin suatu apalah ya yang biasa kita lihat di media sosial, kebanyakan di bawah itu ada komentar-komentar yang dimana komentar itu sebenarnya bisa juga untuk memperkuat argumen kita bahwa eh, teknologi yang diterapkan terkait dengan teknologi pendidikan itu masih ada kelemahan-kelemahan. Biasanya kan seperti itu ya kalau kita eh, handphone baru atau mungkin alat-alat baru apapun itu biasanya di bawahnya ada komentar-komentar yang biasanya ya bisa mendukung argumen kita. Nah itu harapannya saya belum tahu nih di kalian apakah kalau memperoleh permasalahan itu bagaimana solusinya. Nanti kita akan lihat apa yang ditampilkan oleh teman-teman kalian dan di mana itu nanti kalian juga bisa mengomentarinya. Nah, untuk mekanisme kegiatan kali ini ya mudah-mudahan sudah dibagi ya siapa yang duluan, kedua, dan ketiga dan seterusnya. Karena mengingat di sini cukup banyak kelompok. Artinya silakan tanpa perlu dikomandai lah ya. Kelompok pertama siapa ya. Terus kelompok berikutnya itu bisa bertanya. Misal kelompok pertama ini nih apakah sudah ada pembagian kelompoknya ya si PJ? Sudah ada belum? Marsha terkait dengan hari ini yang Eh, Baik Pak, izin menjawab. Udah ada Pak, kita udah ada urutan kelompoknya. Mungkin bisa langsung iya dimulai dari kelompok satu. oke, baik. Jadi nanti tugasnya kelompok satu presentasi, kelompok dua itu menanggapi ya. Jadi silahkan kelompok dua memperhatikan apa yang kurang, apa yang bisa kalian berikan masukan kepada kelompok satu, baik itu dari teknologi, baik itu dari sisi penggunaan, baik itu apapun itu ya. Jadi nanti kelompok dua mengomentari, kelompok satu mencatat apa yang dikomentari. Nah, nanti itu juga bisa ditambahkan, misalnya setelah daftar pustaka ada lampiran-lampiran masukan yang dari kelompok sebelumnya. Nanti tanggapannya juga bisa dimasukkan di situ.
Ya seperti itu ya, biar kita lebih efektif, efisien kan ini cukup banyak ya kelompoknya ya Marsha ya. Jadi mungkin tanpa membuang-buang waktu lagi, silahkan untuk kelompok satu bisa memaparkan apa hasilnya. Harapan saya yang kamu hasilkan atau kamu paparkan itu ada bukti ya, bukti di mana ya ada identitas lah sesuai dengan apa yang kalian buat di laporan karena ada identitas awalnya bisa kalian sampaikan di situ. Baik, mungkin itu saja. Silahkan bisa dimulai untuk kelompok satu. Baik, izin mulai ya Pak. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Aditya Pratama, SPD MPD, dan selamat siang teman-teman sekalian. Kami dari kelompok satu izin untuk memaparkan hasil laporan dari laporan kami, yaitu analisis studi kasus teknologi pendidikan yang berjudul Implementasi Aplikasi Pembelajaran Petualangan Berbasis Augmented Reality untuk Meningkatkan Interaktivitas di SMN 1 Duku Puntang, Cirebon. Next. Jadi anggota kelompok dari kelompok satu itu ada saya sendiri, Kayla Harunisha, lalu ada Azura Aurora, kemudian ada Siva Sabila, dan juga ada Jevano Yeiro. Baik, saya izin melanjutkan. Untuk selanjutnya di sini ada latar belakang dari studi kasus yang kami lakukan. Nah, latar belakang permasalahannya itu adalah di setiap pembelajaran pada proses belajar di kelas itu belum selalu belajar optimal, belum selalu berjalan optimal. Mengapa belum selalu belajar berjalan optimal? Karena rendahnya interaktivitas yang membuat sebagian siswa itu sulit berkonsentrasi dan merasa cepat jenuh ketika belajar di kelas. Nah, sehingga muncullah masalah ketidakhadiran, keterlambatan tugas, sehingga hingga rendahnya kedisiplinan di dalam kelas. Nah, ini sesuai dengan data hasil observasi yang dilakukan di SMAN 1 Duku Puntang Cirebon yang menunjukkan bahwa pembelajaran itu masih didominasi dengan buku teks dan dengan sedikit dukungan visual yang membuat suasananya itu monoton dan kurang menarik. Nah, ini tuh sesuai dengan data angket yang dilakukan terhadap 300 siswa dan memperlihatkan hanya 61% yang merasa terbantu oleh metode pembelajaran saat ini, yaitu metode pembelajaran dengan yang didominasi dengan buku teks. Nah, dalam penelitian yang kami analisis, dalam penelitian Hermawan et al. Di tahun 2025 ini, eh, Hermawan Udah, et al. Itu menawarkan aplikasi augmented reality atau bisa disingkat AR yang memvisualisasikan konsep abstrak secara interaktif. Nah, penggunaan dari aplikasi augmented reality ini itu meningkatkan ketertarikan siswa yang sesuai dengan data yang diteliti oleh Hermawan yang tadinya menurut eh, hanya 61% siswa yang membantu hingga sampai pas di adanya aplikasi augmented reality atau AR ini penggunanya itu menunjukkan ketertarikan sebesar 90% yang menunjukkan bahwa augmented reality ini tuh efektif untuk mengatasi kejenuhan dan meningkatkan minat belajar pada siswa. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada identitas singkat dari SMA 1 Duku Puntang itu sendiri. Jadi SMA 1 Duku Puntang ini terletak di Kabupaten Cirebon yang jumlah siswanya itu kurang lebih 976 siswa. Itu sudah mencakup dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Jadi SMA ini merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri yang memiliki komitmen dalam meningkatkan kualitas SMA itu sendiri. Oke, selanjutnya di sini ada penerapan teknologi pendidikan yang ada di SMA tersebut. Jadi, apa sih penerapan teknologi yang ada di SMA 1 Duku Puntang Cirebon itu sendiri? Jadi, di SMA 1 Duku Puntang ini
menerapkan aplikasi berbasis AR ya, yaitu augmented reality. Jadi augmented reality ini adalah teknologi yang memperkaya realitas dengan menambahkan elemen virtual 2D atau 3D secara real time melalui perangkat kamera ataupun smartphone. Jadi SMA1 tentang ini menerapkan aplikasi pembelajaran berbasis AR untuk mengatasi suatu kejenuhan belajar dari metode konvensional. Jadi yang sudah tadi dijelaskan oleh Azura, bahwa hasil observasi guru dan juga wawancara dengan siswa itu menunjukkan bahwa media yang digunakan di sekolah SMA1 Duku Puntang ini lebih banyak berupa buku teks tanpa didukung oleh visual yang menarik, sehingga suasana belajarnya itu seringkali monoton. Jadi sekitar 61% dari siswa yang ada di SMA tersebut menunjukkan bahwa siswa itu tidak tertarik dengan pendekatan pembelajaran yang konvensional. Jadi, untuk mengatasi masalah tersebut, diadakanlah pengembangan aplikasi pembelajaran kalangan yang berbasis augmented reality atau AR ini. Jadi, AR ini itu singkatnya adalah teknologi yang menambahkan elemen virtual ke dunia nyata. Misalnya, kayak lewat kamera smartphone, kamu tuh bisa melihat objek 2D ataupun 3D yang muncul di atas benda nyata. Jadi AR ini tuh tidak mengganti dunia nyata, tetapi bisa memperkaya pengalaman kita dengan menampilkan hal-hal virtual itu secara langsung dan juga real time. Jadi teknologi AR ini sangat cocok untuk mata pelajaran misalnya seperti biologi, fisika, kimia, dan juga matematika karena bisa membuat konsep yang abstrak menjadi lebih nyata dan juga mudah dipahami. Misalnya, siswa itu melihat struktur kayak sel 3D, gerak gaya, reaksi kimia, ataupun dan lain sebagainya yang ada di materi-materi mata pelajaran tersebut. Jadi langsung di depan mata mereka sehingga belajar itu jadi jauh lebih interaktif dan juga menarik dan tidak terlalu monoton. Karena kalau misalkan mapel tersebut diajarkan dengan cara yang monoton, akan sulit juga siswa itu untuk memahami materi-materi yang ada pada mata pelajaran tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada tahap pengembangan dari teknologi AR itu sendiri, yaitu di sini menggunakan analisis EDI atau analisis design, development, evaluation, dan juga implementasi. Jadi yang pertama itu melakukan analisis ya, yang pastinya itu untuk identifikasi masalah dan juga kebutuhan lewat observasi, wawancara, dan juga angket. Jadi wawancara ini itu dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi kebutuhan media pembelajaran yang sesuai untuk mendukung proses belajar siswa. Jadi hasil wawancara ini menunjukkan bahwa siswa dan guru itu menginginkan media pembelajaran yang lebih interaktif. Karena media konvensional seperti buku itu dianggap monoton dan juga kurang mampu menarik perhatian siswa. Jadi berdasarkan informasi tersebut, dikembangkanlah solusi berupa aplikasi pembelajaran berbasis augmented reality ini atau AR yang dirancang untuk meningkatkan interaktivitas dalam suatu pembelajaran. Lalu terdapat juga tadi kuesioner, yang dimana kuesioner ini tuh menganalisis pengembangan aplikasi pembelajaran petualangan berbasis AR ini untuk meningkatkan interaktivitas di SMN1 Duku Puntang. Lalu di tahap kedua yaitu ada tahap desain, yang dimana di tahap desain ini merancang alur aplikasi, peran pengguna, menyusun fitur utama seperti modul dan juga menu download. Jadi di tahap desain ini yang pastinya aplikasi itu dirancang supaya fitur-fiturnya itu mudah digunakan, tampilannya menarik, dan juga lebih interaktif lagi bagi pengguna. Jadi pengguna itu bisa lebih mudah mengakses aplikasi tersebut. Lalu selanjutnya itu ada tahap development atau pengembangan, yang dimana pengembangan ini tuh membangun aplikasi menggunakan Unity 3D untuk visual, Vuforia untuk AR berbasis marker, dan juga Firebase sebagai database. Jadi singkatnya, pada tahap pengembangan ini, itu ditambahkan elemen-elemen seperti visual 3D untuk mempermudah pemahaman konsep abstrak, serta fitur seperti gamifikasi, atau kayak seperti game, berupa pembagian pembelajaran ke dalam beberapa stage agar lebih menarik lagi dan juga lebih menantang untuk siswa tersebut. Lalu, selanjutnya di sini ada tahap implementasi, yaitu di mana melakukan uji coba di kelas dengan pendampingan guru, serta memantau respons pengguna dan juga mencatat kendala-kendala teknis. Jadi pada tahap ini, pengujian aplikasi itu di lingkungan kelas ini dengan melibatkan guru dan juga siswa. Jadi guru itu membimbing siswa dalam menggunakan aplikasi. Sementara siswanya itu mencoba mode AR tersebut. Jadi proses implementasi ini sekaligus mengamati respon siswa terhadap pengguna aplikasi dan juga mencatat kalau misalkan ada kendala teknis yang muncul, misalnya seperti keterbatasan perangkat ataupun keterbatasan koneksi internet.
Lalu selanjutnya di sini ada evaluasi yang dimana evaluasi ini tuh menilai efektivitas lewat angket dan juga wawancara, lalu melakukan revisi teknis dan juga pedagogis sebelum skala lebih luas. Jadi evaluasi ini itu mencakup kemudahan penggunaan, tampilan aplikasi dan juga pengaruh terhadap motivasi belajar. Jadi hasil evaluasi ini menunjukkan tadi bahwa peningkatan minat dan juga interaktivitas siswa yang tadinya dari 61% sebelum menggunakan aplikasi ini menjadi 90% minat belajarnya setelah mengimplementasikan AR ini ke dalam pembelajaran mereka. Seperti itu untuk tahap pengembangan dari teknologi AR. Next, itu ada kelebihan perangkat yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Oke, baik. Selanjutnya akan saya jelaskan kelebihan dari aplikasi berbasis augmented reality ini. Yang pertama itu menghadirkan tampilan layar yang menarik, perhatian dan juga memudahkan siswa. Bisa kita lihat ya di sini tampilan layar pada aplikasinya itu menggunakan warna dan juga desain yang menarik sehingga memudahkan siswa nantinya untuk menavigasi ke fitur-fitur yang ada di dalamnya. Nah, tampilan ini bukan hanya sekedar sebagai menu, tapi juga dirancang untuk menarik karena belajar yang menyenangkan. Nah, di sini bisa kita lihat dari fitur-fiturnya bisa dipencet mulai untuk memulai pembelajaran. Terus juga ada download untuk mendownload modul dan keluar. Dan di sampingnya juga bisa kita lihat ada beberapa fitur mata pelajaran yang bisa dipilih siswa sesuai dengan mata pelajaran yang akan diikuti. Terus yang kedua, yaitu menghadirkan materi dalam bentuk visualisasi 3D. Jadi, aplikasi berbasis augmented reality ini membuat konsep abstrak, kayak misalnya yang dicontoh itu ada virus corona, yang biasanya itu di buku hanya ditampilkan dalam bentuk gambar, tetapi di aplikasi ini bisa divisualisasikan dalam bentuk model 3 dimensi yang bisa diputar, diperbesar, dan juga diamati dari berbagai sudut. Dengan cara ini, jadi siswa itu tidak hanya membayangkan aja yang ada di buku, tetapi juga bisa berinteraksi langsung dengan visual dari konsep yang tadinya abstrak hanya di buku aja, sekarang udah ada visualisasi 3D-nya, yang bisa membuat proses belajar itu jadi lebih menarik, dan juga mendorong siswa untuk terlibat secara aktif. Lalu yang ketiga itu mengintegrasikan unsur gamifikasi melalui sistem stage pembelajaran berbasis petualangan. Jadi dalam aplikasi ini juga ada fitur gamifikasinya, yaitu ketika siswa ini bisa masuk ke dalam pembelajaran itu ada stage-stage yang harus dilewati. Misalnya ketika masuk ke stage matematika, di stage pertama itu siswa harus menyelesaikan satu soal untuk beralih ke stage selanjutnya. Nah, kalau misalnya dari stage pertamanya belum bisa diselesaikan, itu artinya siswanya belum bisa untuk lanjut ke stage berikutnya. Jadi, mekanisme seperti ini itu bisa meningkatkan minat dan juga motivasi belajar siswa, karena nantinya siswa itu akan terdorong untuk menuntaskan setiap tahap agar dapat melangkah ke stage atau tahap selanjutnya. Selain itu, sistem stage berurutan ini juga mampu ya menanamkan rasa pencapaian setiap kali siswanya ini berhasil menyelesaikan satu tahap, sehingga menemukan kepercayaan diri sekaligus juga memberi keinginan untuk terus belajar. Dengan begitu, siswa bisa melihat kemajuan mereka secara nyata dan juga memotivasi mereka untuk mencapai ke stage atau target berikutnya. Boleh di next? Oke, selain ada kelebihan, tentunya perangkat ini juga ada kekurangan. Meskipun aplikasi ini membawa beberapa manfaat yang tadi sebelumnya udah dijelaskan, ada juga kekurangannya. Yang pertama itu ada cakupan mata pelajaran yang terbatas. Jadi aplikasi ini tuh umumnya kan hanya diterapkan di bidang-bidang sains seperti biologi, fisika, kimia, dan matematika. Karena materi-materi tersebut itu relatif lebih mudah divisualisasikan dalam bentuk 3 dimensi. Namun untuk mata pelajaran lain seperti misalnya bahasa Indonesia, pendidikan kewarganegaraan, itu belum bisa dioptimalkan dalam penerapan ini karena keterbatasan konten maupun kesesuaian materi yang digunakan.
Jadi kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun aplikasi berbasis AR ini efektif dalam membantu siswa, namun manfaatnya itu belum bisa dirasakan secara merata di seluruh mata pelajaran. Jadi hanya di pelajaran-pelajaran yang berbasis sains aja. Seperti itu. Lalu yang kedua itu ada keterbatasan perangkat dan juga koneksi internet. Dan jadi aplikasi ini itu mungkin ada beberapa siswa yang nggak bisa mendownload karena perangkatnya yang tidak mensupport untuk mendownload aplikasi ini, dan juga keterbatasan koneksi internet yang ada di Cirebon menghambat berjalannya penerapan dari aplikasi ini. Lalu yang ketiga, distribusi manfaat itu belum merata. Jadi sebagian siswa ini karena tadi ada beberapa siswa yang perangkatnya tidak bisa, jadi berpotensi sebagian siswa itu nggak dapat pengalaman dari aplikasi AR ini karena perangkatnya tidak mencukupi. Boleh di next? Oke, untuk dampak yang ditimbulkan akan dipaparkan oleh kelompok satu. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk kepada dampak-dampak yang terjadi jika siswa yang ada di SMA 1 ini menggunakan aplikasi dari augmented reality ini. Yang pertama, karena kita latar belakangnya adalah latar belakang menggunakan teknologi, terkhususnya dunia digital, tentunya kita memiliki dampak positif. Yang pertama itu mulai dari interaksivitas dan juga motivasi naik dari 61% jadi 90% setelah menggunakan augmented reality selaras juga dengan teori constructivism. Yang artinya dengan penggunaan aplikasi ini bisa memotivasi para siswa untuk bisa lebih tahu lagi dan juga ingin mencari tahu terkait pelajaran-pelajaran yang disampaikan karena adanya sifat pembaruan dan juga adanya sifat yang lebih menarik dari pembelajaran sebelumnya yang menggunakan aplikasi ini. 0821. Selanjutnya juga ada dapat mengurangi kejenuhan belajar karena mode petualangan dan gamifikasi atau tantangan dan pencapaian menciptakan suasana yang menyenangkan, memicu kompetisi sehat dan percaya diri. Itu ide Atau itu sifatnya game based udah learning. on cam Selanjutnya ada juga visualisasi berisik lagi. konsep abstrak sehingga guru lebih mudah menjelaskan materi sulit, waktu pembelajaran lebih efisien, kognitif load berkurang sejalan dengan kognitif teori of multimedia learning. Jadi memang di dalam aplikasi ini kita ada beberapa visualisasi yang memanjakan mata siswa untuk bisa melihat realiti terkait pelajaran mereka itu sendiri. Selanjutnya ada juga dampak negatif. Yang pertama tentunya adalah kesenjangan digital karena memang tidak semua sektor wilayah dapat mendukung adanya kemajuan teknologi. Maka dari itu kesenjangan digital merupakan salah satu dampak negatif. Juga karena tidak semua siswa juga memiliki perangkat yang mendukung untuk aplikasi ini sendiri. Selanjutnya juga ada potensi ketergantungan teknologi. Potensi ketergantungan teknologi ini bisa menjadi ketergantungan kita sebagai siswa ataupun guru karena semisal kita sudah terbiasa menggunakan teknologi, terkadang siswa bisa kehilangan motivasi apabila kembali ke metode sebelumnya dan memang perlu variasi pembelajaran agar tetap seimbang. Bisa di next. Ya, selanjutnya pengembangan. Pada pengembangan ini, pembelajaran berbasis augmented reality di SMA 1 Duku Puntang ini dikembangkan untuk meningkatkan interaktivitas dan rasa ingin tahu siswa. Aplikasi ini memang dirancang khusus bagi mata pelajaran yang membutuhkan visualisasi, terlebihnya seperti biologi, fisika, kimia, juga matematika yang menghadirkan objek 2 dimensi atau 3 dimensi yang membantu memahami konsep abstrak. Pada tahap ini, desain antarmuka dan alur pembelajaran direalisasikan menjadi aplikasi augmented reality yang dapat dijalankan di smartphone dan juga di perangkat digital manapun. Proses pengembangan meliputi pembuatan objek virtual, integrasi dengan marker,
dan pemrograman agar objek tampil real time, sehingga rancangan awal berubah menjadi media belajar interaktif yang konkret dan menarik. Ya, bisa di next. Oke, masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah penerapan augmented reality di SMA Negeri 1 Duku Puntang memberi pengalaman belajar lebih interaktif, memotivasi siswa, dan menambah variasi pembelajaran. Kendala masih muncul pada perangkat dan koneksi, namun AR tetap berpotensi menjadi solusi inovatif jika digunakan bijak dan berkelanjutan. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami terkait penerapan teknologi AR di SMA 1 Duku Puntang Cilegon. Mungkin untuk kelompok 2, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan dan juga komentar? Oke, izin memberikan tanggapan. Eh, saya Galuh Simaji dari kelompok 2. Sebelumnya suaranya jelas gak ya? Jelas. Jelas. Oke, Jivano. Tanggapan saya, jadi kan dari kelebihan perangkat AR ini sangat mendukung pembelajaran abad 21 ya, karena memadukan aspek dari visual, interaktif, dan gamifikasinya juga yang mampu meningkatkan motivasi. Nah, jadi tuh pertanyaan saya, bagaimana nih cara mengatasi kendala, apalagi kan tadi juga melihat masih ada beberapa kekurangannya juga ya. Nah, itu bagaimana cara mengatasi kendala bagi sekolah yang memiliki keterbatasan fasilitas, misalnya perangkat smartphone atau koneksi internet. Kan biasanya kalau di sekolahnya itu kan adalah beberapa siswa yang memiliki kendala di finansial, apalagi yang dia tidak memiliki smartphone. Itu bagaimana ya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bung Galuh atas tanggapannya. Mungkin saya bisa menjawab dari kelompok saya sendiri terkait siswa-siswa yang memang beberapa kelompok belum memiliki perangkat yang mendukung. Untuk menjadi solusinya, karena ini sifatnya berbasis aplikasi dan memang membutuhkan perangkat yang mendukung seperti minimal handphone atau smartphone. Mungkin yang menjadi solusi adalah adanya pembagian kelompok. Jadi dapat didata beberapa siswa-siswa yang mungkin memiliki kelebihan, memiliki perangkat, bisa dibagi beberapa kelompok untuk bisa mewakili siswa-siswa lain bisa turut serta dalam menggunakan aplikasi augmented reality ini. Karena memang karena ini sifatnya aplikasi, jadi membutuhkan media-media perangkat seperti smartphone minimal, begitu, Bung Galuh. Oke, terima kasih tanggapannya Saudara Jevano. Untuk kelompok 2, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan lain atau pertanyaan lain? Sebenarnya sampai itu saja. Terima kasih kelompok 1. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah menanggapi dan juga memberikan pertanyaan. Mungkin sekian presentasi dan juga sesi tanggapan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Adit. Terima kasih.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan selamat siang untuk Pak Aditya Pratama selaku dosen pengampu dari mata kuliah Teknologi Pendidikan. Izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang penerapan media belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi menggunakan aplikasi LMS Moodle di MAN 7 Jakarta. Boleh di next. Sebelumnya untuk anggota kelompok 2 ada saya sendiri yaitu Dia Sabita, kemudian ada rekan saya Galus Winoaji, lalu ada Kayla Sabrina dan juga ada Rifa Nazwa Amalia. Oke, selanjutnya latar belakang dari penelitian ini sendiri dimulai dari pertama adanya tantangan pembelajaran abad ke-21 di mana sekarang ini abad ke-21 menuntut peserta didik untuk aktif, mandiri, dan juga mampu memanfaatkan teknologi. Nah, namun paradigma lama pada abad sebelumnya itu masih menempatkan guru sebagai pusat pembelajaran, sedangkan siswa itu cenderung pasif. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryono 2017. Nah, kondisi ini menyebabkan metode pembelajaran konvensional ini dianggap kurang relevan dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang kompetitif di era global. Nah, kemudian latar belakang masalah yang kedua, di pembelajaran ekonomi sendiri, penelitian menunjukkan bahwa salah satu penyebab rendahnya pemahaman siswa adalah pengalaman sehari-hari, di mana pengalaman sehari-hari siswa yang kurang relevan sehingga mendukung tidak konsepsinya pembelajaran yang dilakukan. Masalah itu seperti kesulitan memahami pembelajaran, kemudian media pembelajaran yang terbatas, dan juga keterbatasan ruang dan juga waktu. Nah, untuk kesulitan memahami konsep yang abstrak dalam pembelajaran itu, seperti pada mata pelajaran ekonomi, itu kan banyak memuat konsep yang tidak bisa langsung diamati, seperti inflasi, kemudian pasar, kemudian modal, dan juga mekanisme pasar. Nah, siswa sering nih hanya menghafal teori, tapi tidak menghafal dan juga memahami makna dari penyerapannya. Makanya dari penelitian yang dilakukan oleh Bapak Pujanto dan juga Nurjana pada 2013 menyebutkan bahwa rendahnya konsepsi siswa ini sering disebabkan oleh pengalaman sehari-hari yang tidak sesuai dengan teori sehingga timbul miskomunikasi. Kemudian untuk media pembelajaran yang terbatas itu seperti pembelajaran hanya berfokus pada guru yang ceramah dan juga hanya berfokus pada buku-buku cetakan lama yang tidak relevan lagi terkait dengan mata pelajaran ekonomi yang sekarang sudah banyak perubahan dan juga kondisi ekonomi yang sudah berubah. Kemudian untuk keterbatasan ruang dan waktu, karena pembelajaran abad 21 ini sudah memfokuskan siswa gitu ya sebagai pusat pembelajarannya, tidak hanya ke guru lagi, maka adanya keterbatasan ruang dan juga waktu di mana siswanya belajar di kelas menimbulkan latar belakang bahwa perlu nih adanya lagi suatu teknologi untuk memberikan ruang dan juga waktu yang lebih kepada siswa-siswa di kelas. Boleh di next. Nah, jika disimpulkan, jadi latar belakangnya tadi ditandai dari abad 21, di mana pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga paradigma yang lama, pembelajaran konvensional tadi sudah tidak relevan, kemudian muncul e-learning yang memungkinkan pembelajaran tanpa batas ruang dan juga waktu, yang mana pembelajaran dengan e-learning ini lebih efektif dibandingkan dengan metode tradisional. Nah, kemudian dari adanya e-learning ini, diberikan lagi penelitian dari Bapak Pujanto pada tahun 2013 bahwa ternyata pembelajaran ekonomi ini masih menghadapi kendala di mana medianya terbatas dan juga siswa sulit gitu memahami konsep yang abstrak, sehingga digunakanlah LMS Moodle sebagai solusi open source yang mudah digunakan yang menyajikan materi dalam berbagai bentuk seperti teks, video, animasi, forum diskusi, serta mendorong belajar mandiri. Nah, lalu dilakukan observasi, dilakukan di MAN 7 Jakarta, di mana pada pembelajaran ekonomi kelas 10 semester 1, dilakukan penelitian dan pengembangan kelayakan dari LMS berbasis Moodle. Boleh next. Untuk rumusan masalahnya, yaitu bagaimana penerapan teknologi pendidikan berbasis LMS Moodle, kemudian bagaimana tahapan pembuatan LMS berbasis Moodle, dan juga apa sih kelebihan dan kekurangan dari penerapan LMS berbasis Moodle, dan juga bagaimana dampak penggunaan LMS Moodle terhadap guru dan juga peserta didik, dan terakhir bagaimana nih pengembangan media e-learning berbasis LMS Moodle yang lebih efektif ke depan. Boleh di
Oke, jadi setelah melakukan presentasi ini, diharapkan kita dapat mendeskripsikan penerapan LMS Moodle, juga menjelaskan tahapan dari pembuatan medianya, lalu mengidentifikasi kelebihan serta kekurangan, dan menganalisis dampaknya, serta memberikan gambaran tentang pengembangan lebih lanjut dari media e-learning berbasis Moodle di MAN 7 Jakarta. Ready next? Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada identitas singkat dari MAN 7 Jakarta. Jadi MA Negeri 7 Jakarta ini adalah sebuah madrasah aliyah negeri yang ada di daerah Jakarta Selatan yang dikenal sebagai salah satu institusi pendidikan Islam termuka di wilayah tersebut. Nah, sekolah ini juga berada di bawah naungan dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan menawarkan kurikulum yang memadukan pendidikan yang umum dengan pendidikan agama. Next. Oke, selanjutnya ada penerapan dari teknologi pendidikan. Setelah tadi udah dijelaskan latar belakang adanya latar belakang masalah dari pendidikan latar belakang masalah dari pendidikan tersebut. Nah, salah satu penyebabnya itu kan karena rendahnya konsepsi peserta didik adalah pengalaman sehari-hari. Nah, karena itu nih pembelajaran harus bersifat kontekstual sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna juga. Nah, penerapan teknologi pendidikan yang bersifat LMS ini berupa model sebagai media pembelajaran ekonomi. Nah, model ini kenapa dipilih? Karena dia tuh bersifat open resource, terus mudah digunakan dan juga mampu menampilkan materi dalam berbagai bentuk representasi seperti teks, gambar, video, animasi, grafik, hingga forum diskusi. Sehingga membuat siswa jadi kayak semakin kreatif dan juga karena ada bentuknya video, terus animasi, grafik, jadi kayak mereka tuh lebih nggak bosan gitu untuk melihat materi serta kuis-kuis yang disediakan di dalam LMS tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada tahapan dari pembuatan LMS-nya. Yang pertama itu peneliti itu identify instructional goals. Jadi itu si peneliti itu melakukan identifikasi kompetensi inti yang harus yang dikuasai dari peserta didik dalam mata pelajaran ekonomi di SMA-nya. Nah, selanjutnya ini ada conduct instructional analysis. Jadi itu peneliti ini melakukan analisis kompetensi dasar yang harus dimiliki dari semua peserta didik dalam mata pelajaran ekonomi. Nah, yang ketiga ini ada analisis learners and context. Nah, jadi itu peneliti juga mengidentifikasi dari entry behaviors dan learner karakteristik dari peserta didik tersebut di dalam mata pelajaran ekonomi SMA. Nah, yang keempat ini ada word performance objektif. Nah, jadi ini tuh menuliskan tujuan dari pembelajaran yang akan ditampilkan di dalam media e-learning-nya untuk setiap kompetensi yang sudah dirumuskan. Nah, selanjutnya ini ada develop assessment instrument. Nah, jadi ini itu untuk merancang bentuk penilaian dan instrumen penilaian yang akan digunakan untuk mengukur capaian kompetensi yang dimiliki dari peserta didik setelah mengikuti pembelajaran dengan media e-learning ini. Nah, yang keenam ini ada develop instructional strategi. Jadi si peneliti ini mengembangkan strategi pembelajaran yang dikembangkan secara konseptual dan multi representansi dalam sistem e-learning mata pelajaran ekonomi dan disajikan. Nah, selanjutnya ini ada develop and select instructional materials. Ini tuh melakukan pemilihan dan pengembangan materi dengan memilih representasi video, gambar, dan animasi, data grafik, serta persamaan ekonomi yang relevan dengan materi pembelajaran ekonomi yang ada di SMA. Terus juga yang kontekstual serta mengembangkan bahan belajar representatif pada perangkat e-learning yang berbasis LMS model. Nah, yang ke-8 ini ada design and conduct formative evaluation and of instruction. Jadi itu merancang evaluasi formatif untuk menyempurnakan media e-learning ini untuk pelengkap pembelajaran ekonomi di SMA. Nah, yang terakhir ini ada revise instruksional. Jadi itu si peneliti ini melakukan revisi dalam penyempurnaan si media e-learning ini di mata pelajaran SMA. Jadi berdasarkan hasil evaluasi formatif, jadi revisi ini dilakukan terhadap semua aspek
yang di LMS yang memiliki kendala baik dari strategi learning maupun perangkat representasi pendukungnya. Next. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan dari aplikasi LMS modelnya itu. Nah, si peneliti juga mengambil ada beberapa kelebihan. Yang pertama ini apa namanya aplikasinya itu mudah diinstal. Yang kedua itu siswa-siswi dapat belajar secara mandiri di rumah kapan saja dan di mana saja. Terus juga yang ketiga ini perangkat e-learningnya itu juga menyajikan materi yang beragam seperti dari video, gambar, animasi, data, grafik, dan juga persamaan yang relevan sehingga pembelajaran ini lebih menarik. Nah, yang keempat ini interaksi antara siswa dan guru ini menjadi lebih mudah dan fleksibel. Nah, yang terakhir ini setelah menggunakan media e-learning ini apa namanya siswa-siswi ini mengalami peningkatan pengetahuan yang signifikan. Nah, untuk kekurangannya itu ada beberapa. Yang pertama itu yang pertama itu membutuhkan akses internet yang stabil di perangkat serta perangkat yang memadai. Terus juga yang kedua ini juga membutuhkan pelatihan khusus agar dapat memanfaatkan semua fitur modelnya. Terus yang ketiga ini adanya keterbatasan pada perangkat e-learning. Dan yang keempat ini apa namanya penulisan istilah asing dalam media e-learningnya itu sebaiknya disertai penjelasan dalam bahasa Indonesia untuk mempercepat pemahaman siswa terhadap konsep yang dipelajari di LMS-nya. Nah, yang kelima ini beberapa bagian materi juga ada yang kurang dipahami atau terjadinya salah tafsir oleh siswa yang menyeratkan bahwa materi ini masih memerlukan penyempurnaan. Terus juga adanya potensi distraksi karena berbasis online LMS ini sehingga membutuhkan disiplin yang tinggi untuk siswa-siswa di sekolah itu bisa fokus menggunakannya dan bijak. Jadi terus yang ketujuh ini terdapat adanya saran perbaikan terkait tampilan waktu dalam pelaksanaan tes akhir pembelajaran, yaitu sebaiknya tampilan itu dihitung dalam mundur. Nah, yang terakhir ini ada kualitas medianya yang dinilai baik pada salah satu aspek itu senilai 80 poin. Jadi nilai ini itu menunjukkan masih adanya ruang untuk meningkatkan kualitas dan tampilan di LMS modelnya. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada dampak penggunaan dari LMS berbentuk model ini. Nah, model hasil penelitian itu menunjukkan bahwa penerapan e-learning berbasis model ini itu berdampak positif terhadap kualitas pembelajaran. Nah, itu dapat dilihat dari hasil uji coba lapangan, menunjukkan bahwa tampilan e-learning itu tuh sudah sangat baik, sehingga peserta didik sangat tertarik dengan tampilan materi, penempatan, dan jenis video yang mendukung pembelajaran itu sendiri. Nah, setelah yang tadi dijelaskan secara materi, media pembelajaran, dan kajian oleh pengguna guru maupun peserta didik, media e-learning berbasis LMS model ini tuh mendapatkan penilaian yang positif nih bagi ahli media, menurut ahli pembelajaran itu mendapatkan hasil yang positif. Nah, model e-learning yang dibangun ini tuh melalui perangkat LMS model yang dapat digunakan sebagai model pembelajaran ekonomi berbasis web itu sendiri. Nah, kemudahan dalam menampilkan beberapa media menghasilkan model e-learning yang multi representasi sign. Nah, selain itu, papan materi dapat dibuat konseptual sehingga peserta didik itu dapat belajar secara mandiri di lingkungan rumah, tidak hanya di lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya ada pengembangan dari LMS itu sendiri. Jadi pengembangan media pembelajaran itu dilakukan menggunakan model Dig and Carey dengan 9 tahapan yang tadi udah disebutin, mulai dari intervensi tujuan hingga evaluasi format dan revisi. Nah, di sini tuh ada produk akhirnya berupa website e-learning. Dan di sini tuh teman-teman juga bisa mengakses, tapi buat masuknya itu tuh harus login gitu sebagai siswa. Otomatis itu harus dapat akses dari TU-nya. Cuman kalau mau lihat halaman webnya itu bisa di-scan sama bisa
diklik itunya. Yang menyajikan materi beberapa ekonomi, karena ini nyobanya itu di kelas 10, berarti ekonomi kelas 10 secara konseptual dan multi representasi. Nah, di sini ada gambar yang pertama, itu ada tampilan yang tadi baru kita buka, itu bakal muncul kayak gini nih. Tapi di situ kan ada pojok paling kanan itu login. Nanti setelah kita mencet login, itu bakal muncul username, password, kayak gitu. Nah, setelah ada tampilan sesudah login, terus di sini ada yang namanya menu event setelah login di atasnya. Di atasnya itu ada tampilan menu event. Nah, di tampilan yang kelima ini tuh kegiatan yang tersedia pada mapel ekonomi. Jadi di sini tuh bisa milih nih, kita lagi mau ngebahas apa, pengantar ilmu ekonomi, kegiatan ekonomi, terus pasar dan terbentuknya harga pasar, kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita udah pencet, nanti bakal muncul nih video yang udah disiapkan sama gurunya melalui LMS tersebut. Jadi konsepnya itu kita belajar sambil nonton gitu. Jadi nggak monoton pembelajarannya. Nah, selain tadi ada materi, ada pembahasan, tentunya ada halaman untuk evaluasi itu sendiri. Nah, tampilan awalnya itu tuh ada latihan soal. Kalau misalnya kita udah ngelatihan soal, itu ada juga tampilan evaluasinya nih, hasil tes dari anak-anak itu sendiri. Jadi setelah kita melakukan latihan soal, hasilnya pun juga langsung ketahuan sebagai bentuk evaluasi dari pembelajaran daring tersebut. Nah, yang terakhir ini seperti biasa pasti ada halaman untuk diskusi nih antara kita dan gurunya setelah melakukan pembelajaran. Jadi nggak hanya semata-mata nonton video, terus habis itu latihan soal, terus habis itu ada hasilnya. Terus bisa juga kayak kita diskusi antara murid dengan si guru tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk dari hasil observasi yang sudah dilakukan dari MAN 7 ini, penggunaan LMS Moodle ini dalam pembelajaran ekonomi terbukti lebih efektif karena membuat proses pembelajaran itu menjadi lebih interaktif, fleksibel, dan juga mandiri. Nah, guru juga dapat lebih mudah nih menyusun materi, latihan, dan evaluasinya, sementara hasil dari validasi ahli guru serta respon siswa menunjukkan penilaian yang sangat baik. Kemudian peningkatan nilai siswa juga eh, setelah menggunakan model ini membuktikan adanya dampak positif. Nah, meski demikian, masih ada kendala seperti keterbatasan internet, kemudian kebutuhan pelatihan, dan juga potensi dari distraksi perangkat digital. Boleh di next? Kemudian ada saran dari penggunaan LMS model ini. Yang pertama, perlunya dukungan infrastruktur, internet, dan perangkat yang memadai. Nah, jadi yang pertama ini artinya sekolah harus memastikan akses internet yang stabil dan perangkat yang digunakan oleh siswa itu maupun guru cukup mendukung untuk proses pembelajaran. Yang kedua, guru dan siswa juga membutuhkan pelatihan yang berkelanjutan. Dengan pelatihan ini, mereka bisa lebih paham cara memanfaatkan fitur-fitur model, sehingga proses pembelajaran juga berjalan secara maksimal. Yang ketiga, konten pembelajaran sebaiknya dibuat lebih kontekstual. Nah, misalnya ditambahkan contoh nyata yang dekat dengan kehidupan siswa menggunakan video interaktif dan juga memberikan penjelasan dari istilah-istilah asing dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Dan yang terakhir, penting juga untuk menanamkan disiplin kepada siswa untuk lebih mandiri karena belajar berbasis online itu seringkali menimbulkan distraksi. Maka siswa itu harus dilatih untuk tetap lebih fokus agar belajarnya bisa optimal. Saya kembalikan ke moderator.
Oke, mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami tentang teknologi LMS Moodle di MAN 7 Jakarta. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada kelompok 3 jika ada pertanyaan. Sebenarnya, perkenalkan saya Fadila dari kelompok 3. Jadi kan tadi kelompok 2 itu mengatakan kalau penggunaan model ini dalam pembelajaran ekonomi di SMA 7 itu berhasil ya. Nah, kira-kira ada gak sih keluhan atau kesulitan dari siswa saat menggunakan platform itu buat pertama kalinya gitu? Sudah jelas belum? Jelas kok, Muti. Oke, izin nanggepin dan sekalian menambahkan ya. Jadi sebenarnya tuh di Man 7 ini tuh mereka melakukan 2 kali penelitian. Nah, yang pertama itu tuh ada beberapa saran dan keluhan. Kayak misalkan yang tadi untuk pemaparan materi itu masih perlu banyak contoh. Terus habis itu dalam kehidupan sehari-hari, terus penulisan istilah asing diusahakan dapat diberikan penjelasan dalam bahasa Indonesia. Itu dalam penelitian yang pertama, uji coba yang pertama. Itu mereka uji cobanya di 15 orang kelas 10. Nah, dengan adanya saran-saran tersebut, akhirnya kan mereka uji coba lagi nih ke 20 orang, ke 20 orang siswa, ya kan? 20 orang siswa. Nah, itu dari mulai pretest, terus mereka menggunakan e-learning-nya, dan juga mengerjakan 20 soal post-test, kayak gitu. Nah, dari hasil tersebut, peserta didik kan mengerjakan 20 soal pretest. Setelah pretest, akhirnya itu kan mereka ngerjain 20 soal post-test dengan tingkat kesulitan yang sama. Nah, dari hasil tersebut, ada kenaikan nilai nih antara yang sebelum diperbaiki dan setelah diperbaiki. Hasilnya itu lebih meningkat, maksudnya kayak pemahaman siswanya itu lebih baik daripada yang aplikasi yang sebelum direvisi tersebut. Tetapi dari hasil tersebut itu juga ada beberapa saran dan masukan yang tadi udah dijelasin sama Galuh. Jadi nggak 100% dibilang berhasil banget tuh enggak. Pasti ada saran dan masukan yang terjadi lagi di revisi yang kedua. Kayak gitu, Muti. Mungkin itu jawaban dari kelompok 2. Apakah dari kelompok 3 ada tanggapan kembali? Oke, mungkin jika tidak ada, terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan lagi ke Ya, dapat dipahami dari kelompok 3. Terima kasih kelompok 2. Oke, baik. Terima kasih kembali kelompok 3. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke kelompok 3 kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Adit dan teman-teman semua. Di sini kelompok 3 akan mempresentasikan laporan observasi dengan judul pengembangan model blended learning menggunakan aplikasi Edmodo untuk mata pelajaran geografi SMA. Untuk anggota kelompoknya di sini ada Anissa Nur Febrianti, Cindy Septi Rizkyani, Herliana Tantri, dan Mutia Nurfadila. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya. Terima kasih, Tantri. Boleh next slide? Oke, jadi buat pengenalan sekolahnya, di sini kita pakai sekolah dari SMA
Salam Sukoharjo yang berlokasi di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Nah, sekolah ini tuh termasuk dalam lembaga pendidikan formal tingkat menengah atas yang menerapkan kurikulum nasional dan orientasi mempersiapkan siswa. Terus juga dalam konteks penglihatan ini kita fokusnya itu buat pada mata pelajaran geografi pada siswa kelas 11 IPS. Nah, jadi isinya itu nanti ada materi terkait pola spesial, teknis lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, adapun siswa yang menjadi subjek penelitiannya ini berjumlah 17 orang yang merupakan bagian dari program pengembangan dan juga implementasi model pembelajaran berbasis teknologi. Terus untuk SMA Salam Sukoharjo ini, dia menggambarkan sebagai lembaga pendidikan inovatif, adaptif, dan juga pengaplikasian Edmodo ini digunakan dalam proses belajar mengajar di SMA Salam Sukoharjo. Boleh di next slide. Nah, untuk isi dari Edmodo itu sendiri, itu ada pembelajaran tatap muka, jadi dia sama kayak LMS itu, jadi ada Zoom-nya juga, terus juga ada pembelajaran online, entah itu mengirim tugas, juga mengunduh materi juga bisa, dan yang terakhir ini bisa pembelajaran mandiri di rumah dengan Edmodo. Jadi siswa dan guru ini dapat berinteraksi secara daring dalam sesuai kayak media sosial gitu, tetapi khusus untuk pendidikan, sehingga jauh lebih aman dan terarah dibanding dalam media sosial lainnya gitu. Terus, boleh next slide. Nah, yang selanjutnya ini ada tahapan pembuatan. Penelitian ini tuh menggunakan model pengembangan analisis, design, development, implementation, dan juga evaluation untuk merancang pembelajaran berbasis Edmodo ini. Nah, rancangan yang dilakukan di penelitian ini tuh mereka merancang sintaks pembelajaran atau alur kegiatan belajar, kemudian juga membuat sistem sosial seperti pola interaksi antara guru dengan siswa dan juga interaksi antara siswa dengan siswa. Kemudian merancang prinsip reaksi seperti cara guru untuk merespon ide siswa, kemudian menentukan sistem pendukung seperti sarana, media, dan juga perangkat. Boleh di next slide. Nah, kelebihan yang ada di aplikasi ini tuh dapat meningkatkan hasil belajar siswa karena uh, nilai rata-rata siswa yang awalnya 55,29 itu meningkat menjadi 88,65. Kemudian kelebihannya itu ada respon siswa yang positif. Hasil angket di penelitian ini tuh menunjukkan 76% siswa itu menilai sangat baik dan 24% lainnya menilai baik. Jadi tidak ada siswa yang menilai aplikasi Edmodo ini itu buruk. Nah, kelebihan yang terakhir itu layak digunakan karena sudah divalidasi oleh para ahli. Validasi para ahli materi, skor rata-ratanya itu sebesar 3,65 yang artinya sangat baik dan divalidasi oleh ahli model, skor rata-ratanya itu 3,64 yang artinya sangat baik juga. Boleh di next slide. Nah, adapun kekurangan dari aplikasi ini tuh manajemen waktu belajar siswa yang bisa jadi kendala karena model ini kan membagikan kegiatan kayak face to face, online dan juga offline. Jadi siswa itu kurang disiplin di bagian online dan offline-nya karena kalau nggak ada pengawasan dari gurunya langsung, siswa yang siswa ini tuh jadi kurang disiplin. Kemudian kekurangan yang kedua itu guru dan juga siswa itu butuh adaptasi terlebih dahulu kepada platform baru atau platform Edmodo ini. Kekurangan yang terakhir itu ada skala penelitian yang terbatas. Di penelitian ini tuh uji coba hanya dilakukan kepada 17 siswa
kelas 11 IPS SMA Asalam Sukoharjo. Boleh di next slide. Oke, selanjutnya itu ada dampak. Jadi dari dampak sendiri itu ada dibagi dua, ada berdasarkan hasil penelitian dan juga berdasarkan teori dan penelitian pendukung. Boleh di next slide. Nah, untuk yang pertama itu ada dampak berdasarkan hasil penelitian. Untuk poin yang pertama itu, untuk dampak berdasarkan hasil penelitian ini, dampak utamanya adalah dari penerapan model blended learning itu sendiri. Jadi, dia itu ada peningkatan hasil belajar yang paling signifikan dari model penerapan yang sudah dibuat. Terus juga dari itu udah dianalisis juga analisis statistik menggunakan SPSS dan menunjukkan tingkat signifikansinya itu 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar yang sangat signifikan antara sebelum dan sesudah penggunaan model ini. Lalu yang kedua itu ada respon siswa yang sangat positif. Jadi dalam model pembelajaran ini tuh dapat diterima baik juga oleh siswa berdasarkan dari angket yang sudah disebar juga. Dan hal ini menunjukkan kalau misalnya siswa ini merasa termotivasi dan nyaman dengan metode pembelajaran yang menggabungkan tatap muka dan aktivitas online. Lalu yang selanjutnya itu membangun kemandirian belajar. Jadi salah satu tujuan pengembangan model ini adalah untuk membangun kemandirian belajar siswa. Jadi model ini tuh mencakup kegiatan pembelajaran mandiri di rumah atau juga bisa di tetap langsung juga gitu. Jadi biarpun misalnya sedang daring, siswa ini tuh tetap bisa dapat mempelajari dari materi dan mengerjakan tugasnya juga secara mandiri di luar jam sekolah. Jadi bisa diakses kapan aja gitu. Lalu yang kedua itu, boleh next slide dulu. Jadi yang kedua itu ada dampak berdasarkan teori dan penelitian pendukung. Jadi dampak yang ditemukan ini ada 3. Yang pertama itu ada efektivitas pembelajaran yang lebih tinggi. Jadi dengan model pembelajaran ini menggunakan blended learning juga, jadi lebih efektif dibandingkan hanya menggunakan satu model saja seperti konvensional atau online saja. Terus juga pembelajaran ini tuh juga dapat meningkatkan rating hasil belajar siswa dibandingkan model tatap muka atau online saja. Lalu yang kedua itu ada peningkatan komunikasi dan interaksi sosial juga. Jadi model ini tuh dapat meningkatkan peluang untuk menjalin hubungan sosial di dalam kelas yang kemudian itu dapat diperkuat gitu melalui pendekatan teknologi. Lalu yang ketiga itu ada mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Jadi kan karena ini blended learning itu bisa dikerjakan di mana saja kan. Jadi dia nggak ada terbatas gitu loh, walaupun misalnya tidak masuk offline gitu, dia tetap bisa menggunakan dan bisa belajar juga menggunakan aplikasi tersebut. Dan ini tuh dikembangkan sebagai solusi yang alternatif juga untuk mengatasi keterbatasan yang tadi, misalnya seperti zaman COVID waktu itu kan siswa tuh harus di rumah gitu. Nah, karena ada aplikasi ini, siswa tuh jadinya bisa belajar di mana saja kayak gitu. Boleh di next slide. Oke, selanjutnya ada pengembangan model blended learning dalam penelitian ini dikembangkan melalui prosedur penelitian dan pengembangan R&D yang sistematis menggunakan model EDI. Model ini terdiri dari 5 tahapan utama. Yang pertama ada analisis. Tahap awal ini berfokus pada identifikasi masalah dan penentuan solusi yang dibutuhkan. Yang pertama ini ada analisis kinerja. Jadi ditemukan beberapa masalah dalam pembelajaran seperti kurangnya variasi metode mengajar, rendahnya motivasi siswa, seperti kurangnya variasi metode, dan fasilitas yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh guru. Dan yang kedua itu ada analisis kebutuhan. Jadi berdasarkan masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa dan guru memerlukan model pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan memanfaatkan media online seperti media sosial untuk menyajikan materi agar suasana belajar tidak membosankan.
Yang kedua ada desain. Jadi pada tahap ini kerangka atau rancangan model pembelajaran mulai disusun. Perancangan komponen-komponen model ini meliput ada 5 komponen. Yang pertama ada sintaks atau yaitu fase atau langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang kedua sistem sosial yaitu gambaran interaksi yang ingin dibangun antara guru dan siswa. Yang ketiga prinsip reaksi. Ini merupakan panduan bagi guru dalam merespon ide atau pendapat siswa. Yang keempat sistem pendukung yaitu kondisi dan suasana dan sarana yang diperlukan agar model berjalan baik. Yang terakhir, dampak instruksional dan pengiring. Jadi hasil belajar yang diharapkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, dirancang pula perangkat pembelajaran pendukung seperti rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang ketiga ada development atau pengembangan. Pada tahap ini, proses realisasi atau perwujudan dari desain yang telah dibuat. Model pembelajaran diwujudkan dalam 3 kegiatan utama. Yang pertama itu face-to-face learning, merupakan pembelajaran konvensional di kelas dengan metode ceramah atau diskusi. Yang kedua, online learning, yaitu pembelajaran daring menggunakan Edmodo untuk diskusi online, mengerjakan kuis, dan mengunduh materi. Yang ketiga, offline learning merupakan kegiatan belajar mandiri di rumah seperti membaca materi dan mengerjakan tugas kelompok. Pada tahap ini juga dilakukan pembuatan RPP, bahan ajar, dan materi pendukung lainnya. Yang keempat, implementasi. Model yang sudah jadi tadi, kemudian diuji coba dalam kegiatan pembelajaran yang sebenarnya. Jadi, implementasi dilakukan di SMA Asalam Sukoharjo. Uji coba ini melibatkan 17 siswa di kelas 11 IPS. Yang kelima, terakhir, evaluasi. Evaluasi ini untuk mengukur kelayakan dan keefektifan model yang dikembangkan. Ada 3 evaluasi. Yang pertama ada validasi ahli. Jadi model validasi ini akan divalidasi oleh 2 ahli model atau 2 ahli materi. Hasilnya model dinilai sangat baik atau sangat layak dengan skor rata-rata 3,64 dari ahli model dan 3,65 dari ahli materi. Yang kedua, pengukuran keefektifan dilakukan pretest dan post-test untuk mengukur peningkatan hasil belajar siswa. Hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan signifikan dari rata-rata 55,29 menjadi 88,65. Yang terakhir, respon siswa. Jadi siswa akan memberikan respon positif terhadap model pembelajaran ini. Oke, berdasarkan hasil observasi dan penelitian dapat disimpulkan bahwa pengembangan model blended learning berbasis aplikasi Edmodo terbukti layak dan efektif untuk diterapkan dalam pembelajaran geografi di tingkat SMA. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa temuan utama, diantaranya peningkatan hasil belajar. Model ini secara signifikan mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Respon siswa yang sangat positif menunjukkan siswa antusias dan penerimaan yang tinggi terhadap model pembelajaran ini. Kelayakan model yang teruji, model pembelajaran telah melalui validasi oleh ahli materi dan ahli model dengan hasil skor rata-rata yang sangat tinggi. Kemudian solusi inovatifnya, penerapan blended learning melalui Edmodo berhasil menjadi solusi atas permasalahan pembelajaran konvensional. Untuk sarannya, meskipun pembelajaran ini menunjukkan hasil yang sangat positif, namun terdapat beberapa hal yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan dan penerapan di masa mendatang. Yaitu yang pertama, perlunya uji coba dalam skala lebih luas, mengingat penelitian ini hanya melibatkan 17 siswa di satu sekolah. Disarankan agar model ini diuji coba pada skala yang lebih besar, baik dari segi jumlah siswa maupun jumlah sekolah yang berbeda, untuk menguji efektivitasnya pada konteks yang lebih beragam. Kemudian meningkatkan manajemen waktu siswa. Salah satu potensi kekurangan adalah siswa yang kurang disiplin dapat mengabaikan porsi pembelajaran online dan offline. Oleh karena itu disarankan bagi guru untuk merancang sistem pemantauan atau memberikan panduan yang lebih jelas mengenai manajemen waktu agar seluruh komponen blended learning ini dapat berjalan dengan seimbang.
Kemudian adaptasi dan pelatihan bagi guru agar penerapan teknologi serupa bisa lebih meluas. Kemudian juga perlu diadakannya pelatihan bagi para guru untuk beradaptasi dengan platform baru ini, yang sangat penting untuk memastikan guru tidak hanya mampu mengoperasikan teknologi, tetapi juga dapat memaksimalkannya secara pedagogis. Dan yang terakhir, penerapan pada masa pembelajaran lain. Keberhasilan model ini pada mata pelajaran geografi membuka peluang untuk dikembangkan dan diterapkan pada mata pelajaran lainnya dengan penyesuaian konten dan aktivitas yang relevan. Oke, sekian presentasi dari kelompok 3. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, sebelumnya terima kasih untuk kelompok 3 atas pemaparan materinya. Eh, saya dari kelompok 4 izin bertanya. Tadi kan dijelaskan dalam PPT bahwa SMA Salam Sukoharjo ini tuh menerapkan aplikasi Edmodo eh, yang di dalam sistem pembelajaran. Nah, konsepnya kan seperti media sosial antara guru dan juga siswanya ya. Terus Edmodo itu bentuknya juga tadi dijelaskan bentuknya berupa diskusi, tugas, kuis, dan juga pengunduhan materi. Nah, menurut kelompok kalian, apakah Edmodo ini tuh efektif atau enggak sih buat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar melalui sistem diskusi yang berbasis dari aplikasi gitu? Apakah jelas? Jelas dulu, terima kasih pertanyaannya. Jelas, Bu. Oke, aku izin jawab pertanyaan dari dulu ya. Apakah Edmodo ini efektif atau enggak untuk meningkatin keaktifan siswa dalam pembelajaran? Jadi penggunaan Edmodo ini terbukti efektif ya. Karena apa? Karena tadi kan udah dijelasin di kelebihan Edmodo ini kalau siswa itu terbukti dari siswa yang nilainya itu meningkat setelah penggunaan Edmodo ini. Terus juga Edmodo ini kan sudah divalidasi sangat baik juga oleh para ahli. Kemudian juga eh, Edmodo ini memfasilitasi diskusi online, pengumpulan tugas, kuis, dan juga penggunaan materi dan lain-lain. Jadi interaksi antara guru dengan siswa itu baik yang dapat mempengaruhi untuk peningkatan keaktifan siswa dalam belajarnya juga. Mungkin itu aja, apakah terjawab dulu? Sudah terjawab, Cindy. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama dulu. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok 3. Boleh dilanjutkan kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin memaparkan eh, hasil presentasi kami mengenai hasil eh, hasil studi kasus mengenai penerapan digital smart classroom di SMA Islam Al Azhar 2 Pejaten.
Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Anggraini Ramadanti, yang kedua ada saya sendiri Lumtia Yasmin, kemudian ada Marsha dan Midistia dan juga Sabrina Akmalia Putri. Oke, di sini ada beberapa submateri yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian ada identitas sekolah, kemudian ada penerapan teknologi pendidikan, kemudian ada tahapan pembuatan, kelebihan dan juga kekurangan, dampak yang ditimbulkan, pengembangan dan juga kesimpulan. Oke, yang pertama latar belakang. Jadi perkembangan teknologi, komunikasi, dan juga informasi di zaman sekarang beriringan dengan digitalisasi di semua sektor. Salah satunya adalah sektor pendidikan. Nah, perkembangan tersebut menuntut sektor pendidikan untuk melakukan transformasi melalui sistem dan juga metode pembelajaran. Nah, sebelumnya secara general tuh pembelajaran dilakukan melalui metode konvensional yang menjadikan guru sebagai center dalam kegiatan pembelajaran yang cenderung membuat suasana kelas menjadi pasif dan juga membuat siswa mudah bosan. Maka dari itu perlu diadakannya perubahan yang membuat kecenderungan siswa belajar secara aktif dan juga terlibat langsung dalam kegiatan belajar mengajar. Salah satu inovasi yang bisa diterapkan adalah digital smart classroom, yaitu sistem pembelajaran yang menggunakan perangkat belajar digital dan juga aplikasi pembelajaran serta koneksi internet sebagai media utama dalam kegiatan pembelajaran. Dengan adanya media digital ini, proses pembelajaran tidak hanya terjadi di dalam kelas saja, tetapi juga di luar kelas ataupun di mana saja peserta didik berada dengan hanya bermodalkan gawai dan juga akses internet. Nah, kelompok kami mengambil contoh nyata berupa studi kasus pada SMA Islam Al-Azhar 2 Pejaten sebagai sekolah yang mengimplementasikan digital smart classroom. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelum kita masuk ke penerapan teknologinya, di sini akan dijelaskan dulu tentang sekolahnya. Kita menggunakan sekolah SMA Islam Al-Azhar 2 Pejaten, di mana sekolah ini berada di Jakarta Selatan dan merupakan sekolah yang berakreditasi A. Dan sekolah ini juga mengklaim bahwa mereka adalah sekolah digital dengan kurikulum merdeka dan menerapkan teknologi pendidikan yang utama yaitu digital smart classroom. Lalu di sekolah ini juga memiliki guru yang profesional, fasilitas yang lengkap, dan juga banyak ekstrakurikuler yang beragam. Lalu fokus dari sekolah ini juga ada akademik, karakteristik Islami, dan yang lain-lainnya. Nah, ini bisa dilihat bentuk sekolahnya dan ada Instagramnya juga, lalu ada nomor teleponnya. Next. Di sini ada penerapan teknologi pendidikannya. Nah, dalam proses pembelajaran di SMA ini memanfaatkan perangkat audiovisual cerdas seperti iPad dan internet dalam proses belajar mengajar di SMA Islam Al-Azhar 2 Pejaten. Jadi penerapan digital smart classroom di SMA ini dilakukan masih dengan tatap muka. Jadi guru masih melakukan kegiatan belajar seperti biasa, yaitu salam, berdoa, pengondisian kelas, motivasi murid, absen, persepsi, dan pemberian materi secara langsung. Tetapi bedanya di sini guru menggunakan iPad yang tersambung ke smart whiteboard untuk menampilkan media pembelajaran dan menyampaikan motivasi siswa melalui video komen. Nah, selain guru, di sini siswa juga menggunakan iPad untuk mengganti buku konvensional. Nah, siswa di sini dapat menggunakan iPad untuk mengakses materi dan mengerjakan pretest atau post-test untuk evaluasi pembelajaran.
Di sini aktivitas siswa secara langsung dipantau melalui MDM atau Mobile Device Management dan JMF School, yang merupakan program untuk mengawasi penggunaan semua device atau alat belajar siswa dan guru sehingga bisa mengelola aplikasi apa aja yang bisa diinstal. Nah, ini membuat siswa itu lebih fokus pada pembelajaran dan meminimalisir penyalahgunaan ke aplikasi lain seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya adalah tahapan pembuatan. Nah, dalam penerapan digital smart classroom ini, SMA Islam Al-Azhar 2 Pejaten melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tujuannya itu agar penerapannya itu bisa berjalan secara terarah, efektif, dan juga sesuai dengan kebutuhan siswa, serta mengukur kompetensi dari sekolah dalam mengadakan sistem tersebut. Di sini ada 6 tahapan. Yang pertama adalah menganalisis kebutuhan. Jadi sekolah itu melakukan pemetaan untuk kebutuhan pembelajaran secara digital dengan menerapkan kurikulum yang sesuai, menguji kemampuan siswa, serta melatih kesiapan guru dengan teknologi yang memadai di sekolah. Yang kedua, ada yang melakukan perencanaan sistem dan juga infrastruktur. Maksudnya adalah setelah menganalisis kebutuhan, sekolah akan hasil analisis tersebut dijadikan dasar untuk tahap perencanaan sistem dan juga infrastruktur yang mencakup penyediaan perangkat digital seperti komputer, laptop, iPad, dan proyektor, serta sarana audiovisual dan juga yang lainnya. Kemudian yang ketiga, melakukan pelatihan bagi guru dan juga siswa. Nah, Sekolah Al-Azhar ini melakukan pelatihan insentif bagi guru mengenai strategi pembelajaran digital, serta pembekalan bagi siswa juga terkait penggunaan perangkat, etika digital, maupun literasi teknologi. Kemudian yang keempat, sekolah ini mengimplementasikan pembelajaran digital. Jadi setelah menganalisis kebutuhan, merancang sistem dan juga infrastruktur, serta melakukan pelatihan, sekolah ini melakukan penerapan digital smart classroom dengan mengintegrasikan perangkat digital dan juga aplikasi interaktif dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kelima adalah melibatkan pengawasan orang tua. Nah, sekolah itu melibatkan pengawasan orang tua dalam penerapan digital smart classroom dengan tujuan agar para orang tua itu bisa mengontrol pemakaian perangkat digital yang digunakan oleh siswa, dan juga agar pembelajaran tetap relevan sesuai dengan kebutuhan siswa tanpa ada cakupan yang nggak relevan gitu. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan juga pengembangan lanjutan. Nah, sekolah melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas pembelajaran digital untuk mencapai sekolah yang lebih efektif dan lebih bermutu dalam pendidikan. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada kelebihan digital smart classroom. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan siswa dalam belajar. Dalam proses pembelajaran di kelas, seperti menampilkan video sebagai pemantik agar siswa lebih aktif dan membuat proses pembelajaran lebih aktif. Terus yang kedua ada akses materi pembelajaran yang mudah dan cepat, seperti memudahkan siswa dalam mencari informasi di internet terkait pembelajaran yang sedang berlangsung. Fitur-fitur yang ada di iPad juga akan menunjang proses pembelajaran lebih aktif dan mudah diakses. Terus yang ketiga ada pembelajaran yang lebih efisien dan efektif yang akan memudahkan siswa dan guru untuk mengerjakan tugas seperti membuat pretest dan membuat evaluasi pembelajaran. Yang keempat ada mengembangkan keterampilan digital siswa agar siswa terbiasa dalam menggunakan teknologi sebagai alat pembelajaran untuk di masa depan. Selanjutnya ada lampiran foto terkait pembelajaran di sekolah. Oke, selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama, biaya implementasi dan pemeliharaannya yang tinggi. Biaya pemeliharaan seperti untuk listrik untuk mengecas iPad dan juga untuk biaya pemeliharaan seperti kalau misalkan iPad-nya rusak atau ada
kendala itu akan ditanggung oleh pihak sekolah. Jadi membuat biaya implementasinya tinggi. Terus yang kedua, keterbatasan jangkauan jaringan internet. Keterbatasan jangkauan jaringan internet ini biasanya dialami oleh masyarakat yang tinggal di lingkungan 3T. Maka dari itu, pembelajaran berbasis digital smart classroom ini tidak bisa diakses oleh mereka. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi. Siswa juga akan lebih pasif terhadap teman sekelasnya karena mereka akan lebih fokus terhadap perangkat iPad tersebut dan menjadikan siswa lebih mudah untuk mencontek dan lain sebagainya. Yang keempat, ada potensi distraksi digital yang tinggi. Yang tidak bisa dipungkiri bahwa perangkat seperti iPad ini masih bisa mengakses beberapa situs yang akan mengganggu pembelajaran saat di kelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada dampak yang ditimbulkan dari Smart Digital Classroom ini, yaitu penerapan teknologi ini dapat meningkatkan efektif, efektivitas pembelajaran di mana perangkat digitalnya ini memfasilitasi akses ke sumber daya pendidikan yang beragam. Teknologi ini juga memberikan peluang siswa untuk belajar secara mandiri dan dukungan materi yang interaktif dan multimedia yang lebih menarik daripada media cetak tradisional. Smart Classroom ini juga memberikan 4 aspek penting dalam pembelajaran, yaitu yang pertama ada smart content, di mana materi pembelajaran itu bisa dibuat lebih menarik dan lebih interaktif. Yang kedua, ada smart engagement, di mana murid juga bisa mengirimkan tugas secara digital dan berkolaborasi dalam proyek secara digital. Dan juga ada smart assessment, di mana guru ini bisa memberikan kuis digital yang hasilnya ini dapat langsung muncul. Dan yang keempat itu ada smart physical environment, di mana para peserta didik juga difasilitasi ruang kelas yang dilengkapi dengan teknologi seperti proyektor dan papan tulis digital. Selanjutnya, bisa di next slide. Iya. Enggak, gue mau kelas lagi, kocak. Lu on game ya? Kelas apa? Fisika dan teknologi sekitar itu ada. Selanjutnya ada pengembangan terhadap digital smart classroom, di mana SMA Islam Al-Azhar 2 Pejaten ini tidak hanya berinvestasi pada teknologi, juga mereka berinvestasi pada pengembangan guru yang bertujuan untuk memastikan guru-guru ini sebelum mengimplementasikan kepada para murid juga diberikan pelatihan-pelatihan untuk agar mereka mahir terlebih dahulu untuk mengintegrasikan teknologi smart digital classroom ini ke dalam pengajaran sehari-hari. Beberapa pelatihan yang diberikan yaitu ada pembuatan soal literasi dan numerasi, yang kedua ada pelatihan LMS Al-Azhar, dan pembuatan video pembelajaran. Selain itu juga yang dapat dikembangkan dari digital smart classroom ini juga ada digital book interaktif, di mana di situ tersedia video dan animasi yang menjelaskan konsep-konsep mata pelajaran yang kompleks, dan juga audio dan narasi untuk mendukung siswa yang dengan gaya belajar auditori, dan juga ada kuis interaktif yang memberikan umpan balik langsung, dan juga ada simulasi dan model 3D untuk eksplorasi praktis, dan juga ada catatan digital untuk mempermudah penelusuran materi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi kesimpulannya yaitu penerapan digital smart classroom di SMA
Al-Azhar 2 Pejaten menghadirkan pembelajaran modern, interaktif, dan efektif melalui pemanfaatan perangkat digital. Nah, program ini itu meningkatkan minat belajar, literasi digital, serta kualitas pembelajaran. Meski masih menghadapi tantangan seperti biaya, koneksi internet, dan distraksi digitalisasi, secara keseluruhan sistem ini berdampak positif pada motivasi siswa dan kesiapan menghadapi era digital. Oke, sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai studi kasus penerapan digital Smart Classroom di SMA Islam Al-Azhar 2 Pejaten. Apakah ada yang ingin menanggapi? Oke, izin menanggapi dari kelompok 5. Kan tadi di slide itu ditulisin kalau misalkan ada yang namanya MDM ya, yang Mobile Device Management. Nah, itu di situ kan berfungsi untuk para gurunya itu memantau aktivitas siswa-siswinya itu di dalam iPad-nya itu sendiri. Nah, itu gimana sih cara kerjanya dan apakah efektif pantauan guru terhadap siswanya? Karena kan di kekurangan juga bilang kalau misalkan siswa yang belajar di iPad atau yang kayak dia lebih masif ya aktif untuk digitalnya itu akan ke distract sama hal-hal lain di luar pelajaran. Nah, itu cara apakah MDM ini membantu untuk mengawasi para siswa-siswinya atau gimana? Jelas nggak ya? Oke, sudah jelas. Terima kasih udah atas pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih Ilda atas pertanyaannya. Jadi di sini izin menjawab. Tadi kan Ilda nanya cara kerja MDM kan. Nah, kalau menurut yang saya tahu, jadi dari dashboard MDM yang udah diinstal dari perangkat sekolah oleh pihak sekolah, jadi administrator itu yang udah diinstal itu bisa melihat nih status perangkat siswa secara real time dengan menggunakan screen monitoring dari menampilkan langsung perangkat siswa secara langsung. Nah, tadi efektif apa enggak? Kalau menurut kelompok kita itu cukup efektif ya, tapi itu tergantung juga dari apa namanya siswanya. Jadi kalau misalkan siswanya masih suka buka-buka lagi, itu nanti bakal dikunci dari sekolah. Maksudnya dari pihak sekolahnya kayak gitu sih Hilda. Dan itu bakal ditambahin sama rekan saya. Oke, izin menambahkan ya. Jadi kan seperti yang tadi udah dijelasin di paparan juga, kalau misalnya melalui MDM ini tuh siswa akan sulit untuk mengakses aplikasi atau game di luar dari pelajaran. Karena selain dikunci tadi tuh dari aplikasinya, dan ini kan penerapannya juga masih secara tatap muka ya di sekolah gitu. Jadi secara efektif atau enggak buat memantau si siswanya tuh masih efektif karena guru tuh bisa langsung negur siswa yang enggak fokus atau yang buka aplikasi lain gitu-gitu. Nah, iya ada monitoring juga, makanya perangkat yang dikasih pun masih tetap digunain sesuai dengan tujuan pendidikan dan tujuan pembelajaran kayak gitu sih. Apa udah cukup jelas jawabannya? Ya udah. Oke, makasih atas jawabannya kelompok 4. Oke. Kalau gitu cukup sekian pemaparan dari kelompok 4 mengenai penerapan digital Smart Classroom. Kurang lebihnya mohon maaf, dikembalikan kepada Pak Adit. Oh, untuk kelompok selanjutnya. Baik, terima kasih buat tim yang sudah menyampaikan. Ternyata waktunya nggak cukup juga ya. Jadi mungkin akan ada beberapa penyesuaian ya. Karena ini kurang lebih baru 4.
kelompok, maka nanti akan menyusul kelompok sisanya di minggu depan. Nah, kelompok yang sudah menyampaikan hasilnya hari ini bisa melanjutkan ke step kedua, yaitu menganalisis terkait dengan apa namanya kajian buku maupun atau ya bukan maupun kajian buku atau artikel eh, penelitian yang publish di jurnal terindeks Scopus ya. Nah, untuk mekanisme detailnya nanti akan saya sampaikan ke PJ ya. Mungkin saya akan sedikit mengoreksi terkait dengan kegiatan hari ini karena ada beberapa miss ya menurut saya konsepsi juga bisa dikatakan seperti itu atau miskomunikasi ya. Yang pertama di PJ sudah saya infokan bahwa berikan bukti dengan kelebihan maupun kekurangan. Ada beberapa tadi yang sudah menyampaikan ya terkait dengan kelebihan dan kekurangan, tetapi tidak berbicara tentang konteks apa yang sedang dibahas, atau misalnya menampilkan sesuatu yang ada dibahas, yang sedang dibahas. Contoh kalau kita bicara terkait dengan eh, misal seperti ini ya gambarannya ya. Kita akan coba langsung aja deh ya dengan contoh yang ada misalnya di UNJ. Coba saya langsung gini. Nah, ini saya nggak tahu ini apakah bisa langsung saya join ya. Sekarang saya lagi ngomongin tentang LMS di UNJ. Maka yang akan saya analisis, ini kan kita bicara teknologi pendidikan ya. Yang akan saya analisa adalah si LMS-nya ini. Ya kalau misalnya mau spesifik yang dibahas adalah LMS wawasan kependidikan, nggak apa-apa. Karena kalau ngomongin LMS itu luas nanti, karena di dalamnya akan banyak sekali materi. Tapi kalau misalnya ngomongin wawasan pendidikan di sini kita lihat, silahkan kalian menganalisis kelebihan kekurangan. Ya kalau misalnya tampilannya kurang, ya dari segi tampilan menurut kalian kurang menarik, ya sudah ini harusnya di screenshot ya, lalu dianalisis. Ini tampilan kurang menarik. Kenapa? Karena mungkin warnanya ya namanya tampilan itu kan kadang persepsi seseorang ya nggak masalah. Mungkin gini, tampilan di sini informasinya kurang lengkap, misal warnanya tidak mencerminkan kondisi wawasan pendidikan atau apapun, tapi ada bukti bahwa ini bentuk dari yang kita analisis baik dari kelebihan maupun kekurangan, gitu. Terus misal nih, oh ternyata, oh ya, ini saya bisa login, tapi pakai akun dosen sebenarnya ya. Terus di dalamnya, ini saya masuk ke wawasan pendidikan ya, di dalamnya, oh ternyata di sini cuma RPS. Saya lihat nih di sini apa? Oh, ternyata di sini tuh nggak ada apa-apanya. Nih, di bagian cuma ini RPS doang. Mungkin ini pokok pembahasan 1, 2, 3, 4 sampai terakhir. Nah, ini kan ada UTS kan. Tapi saya nggak menemukan apapun. Gitu. Misal saya memahami konsep pendidikan dan karakter pendidikan. Saya mau cari bahan pembelajarannya nggak ada. Bahan evaluasinya apalagi? Ini cuma bahasan pokok-pokok besar. Nah, itu yang belum tersampaikan ya dari beberapa kelompok yang sudah saya perhatikan. Jadi ini bisa di screenshot sebagai contoh, misalnya di dalam pembahasan materi di wawasan pendidikan itu cuma ada poin pokoknya saja, tidak ada dokumen, tidak ada video, tidak ada apa namanya, misalnya evaluasi yang bisa saya kerjakan. Nah, ini merupakan kelemahan. Nah, kalau mau dikembangkan ya bisa misalnya mengembangkan dengan menambahkan fitur-fitur apa yang bisa dilihat. Seperti itu ya. Tapi berdasarkan bukti analisis yang oh, kamu jadi patokan gitu. Nah, tadi beberapa kelompok saya lihat tidak ada seperti itu.
hanya tulisan saja. Saya nggak ngerti yang analisis yang bersangkutan itu seperti apa. Tapi kalau kita menampilkan seperti ini, saya screenshot. Terus saya bilang di dalam LMS wawasan pendidikan itu hanya ada poin-poin pokoknya saja materi. Tapi tidak ada media pembelajarannya, tidak ada evaluasi maupun video yang bisa saya tonton untuk memahami materi terkait konsep manusia, pendidikan, dan karakter pendidikan. Salah satu kelemahan nah, itu yang belum tersampaikan di kelompok barusan, ya mudah-mudahan di kelompok berikutnya jangan sampai terulang lagi, ya betul ya. Nah, nanti yang kelompok yang sudah bisa direvisi dilihat. Itu poin pertama. Nah, poin kedua, tadi yang menarik saya lihat ternyata kelompok malah membahas terkait dengan penelitian. Padahal yang saya bilang yang kita bahas itu adalah teknologi pendidikan. Oke, tadi ngomongin eh, ad mode ya, ad mode apa apa ya tadi ya? Iya Pak Edmund. Nah, yang ad mode tadi yang dibahas itu bukan ad modenya tapi penelitiannya. Penelitiannya, misal tahapannya menggunakan ADDI, yaitu tahapan pengembangan dalaman penelitian. Tapi bukan itu yang mau saya kita angkat di observasi, tapi ad modenya. Nah, ad mode itu gimana tahapan membuatnya? Sama tadi ada kelompok juga tahapan membuatnya itu seperti apa? Misalnya yang kelompok terakhir, tahapan membuatnya seperti apa? Itu tadi yang saya lihat adalah gambaran umum. Kalau Edmode buatnya gimana sih? Gitu. Atau misal gini, kalau kita buat tadi LMS itu menggunakan apa namanya Moodle, kan bisa pakai Moodle ya. Moodle berarti kita harus login dulu, kita harus membuat room-roomnya. Jadi tahapan penyusunan si teknologinya, gitu ya. Tadi beberapa saya lihat kok kok agak anu ya, agak melenceng sedikit. Kan harapannya gini, saat kalian menganalisis teknologi ini, proyek kalian setelah UTS itu membuatnya. Karena di situ ada pengembangannya, gitu. Kalian sudah tahu tahapan membuatnya, tinggal prakteknya. Dan udah tahu apa yang mau dikembangin, begitu. Jadi jelas step by stepnya. Maksud saya eh, cara pembuatan yang buat misal LMS gimana pakai Moodle ya. Moodle-nya misal diakses di sini kita login. Terus membuat apa room-nya atau apalah istilahnya gitu ya. Terus membuat poin-poinnya kan bisa seperti itu. Atau misal LMS menggunakan Google Classroom kan bisa sih ada poin-poin-poinnya. Nah, bisa juga tadi yang hasil penelitian tadi, yang saya dengar tadi. Penelitian itu kan di sekolah A gitu kan ya, tadi disebutkan. Yang difokuskan bukan si artikel itu, tapi kamu menuju ke sekolahnya kan pasti punya webnya dong. Apa yang diteliti di situ biasanya muncul. Nah, di situ kamu kunjungi sekolah itu, kamu teliti, kamu analisis teknologinya di situ. Dilihat komponen apa yang kurang, komponen apa yang menjadi kelebihan, komponen apa yang bisa dikembangkan, dan tahap penyusunannya seperti apa. Nah, itu harapannya. Harapan ketika nanti setelah UTS kamu tinggal meneruskan membuat ya. Jadi silahkan dipilih mau yang seperti apa terkait dengan teknologi pendidikan. Bisa dipahami ya? Terkait yang sudah bisa direvisi, diperbaiki sesuai dengan masukan-masukan tadi. Terus yang sudah bisa melanjutkan misal menganalisis artikel penelitian. Artikel penelitian itu seperti apa? Ini mungkin agak sedikit panjang ya. Ya sampai maksimal jam 3 lah. Saya percepat ya. Misal begini, analisis artikel penelitian. Yang saya sampaikan di awal kemarin ada penelitian bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Nah, kamu kumpulkan, misal satu kelompok ini isinya 5 orang. 5 orang berarti ya minimal satu orang bahas 2 atau 3, suku-suku lebih banyak, lebih bagus, bagus ya. Jadi satu kelompok itu bisa 10 artikel yang dibahas. Oke, sebentar ya.
Baik, saya lanjutkan yang terkait dengan artikel. Misal artikel satu kelompok isinya berapa tadi? 5 orang, satu orang bahas tiga, ya. Misal karena ini ngomongin penelitian kuantitatif dan kualitatif, kuanti dan kuali, misal 5-5 begitu ya. Membahas kuantitatif, membahas kualitatif. Nah, temanya adalah sesuai dengan apa yang kamu ambil di dalam observasi. Misal ngomongin LMS ya, yang dibahas artikelnya terkait dengan LMS. Ngomongin tadi terkait dengan Moodle, yang dibahas terkait dengan Moodle. Yang ngomongin terkait dengan virtual tadi, ya berarti artikel yang dibahas adalah virtual. Betul. Terus apa yang disajikan di metodologi kan sebenarnya sudah ya disampaikan. Misal bab satu atau pendahuluan itu poin pentingnya apa? Itu yang kalian analisis dari artikel kuantitatif maupun kualitatif. Misal pendahuluan itu poin pentingnya, contoh misal data. Ada nggak sih data permasalahan? Masalah yang diangkat, gap penelitian, terus novelty, ada nggak yang kamu angkat di situ? Terus kalau pendahuluan misalnya langsung ke metode. Metode itu apa sih poin penting metode yang perlu ditampilkan di dalam artikel? Terus pembahasan itu apa yang harus dilihat? Misal temuannya, misal pembahasannya, misal alat ukurnya. Terus kesimpulan, ya kalau kesimpulan ya apa yang bisa diambil dari kesimpulan, saran, atau mungkin penelitian untuk berikutnya kan biasanya ada. Nah, itu yang kalian rangkum gitu. Itu untuk yang tugas yang sudah gitu. Jadi ada poin-poin penting yang harus muncul di dalam suatu paper ya. Baik itu skripsi, artikel mau apapun itu. Kalau di kelas saya kemarin saya bilang pokoknya kalau kalian buat project mini proposal, mini proposal itu ya bab satu harus memunculkan data, harus memunculkan permasalahan, harus memunculkan gap, harus memunculkan novelty. Itu wajib ada. Nah, itu adalah poin-poin penting yang perlu kalian analisis di dalam artikel yang nanti akan disampaikan. Begitu ya, kurang lebihnya. Masih ada 3 menit, mungkin ada yang mau tanyakan? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, saya rasa sudah paham ya apa yang saya minta, apa yang saya mau. Silakan nanti PJ bisa mencatat nih kelompok satu bahasnya apa, kelompok dua bahasnya apa, sampai kelompok terakhir. Terus silakan dibuatkan Google Drive ya, nanti akan saya cross check satu-satu. Dari hasilnya, silakan direvisi yang kurang-kurang pas seperti yang saya sampaikan tadi, atau mau ditambahkan silakan, atau mau dirubah saya nggak ngomongin yang inilah, eh, mau ngomongin yang lain ya silahkan. Karena harapan saya tugas observasi di pertemuan kali ini menjadi tugas project di setelah UTS yang akan kalian buat. Begitu ya. 2 menit lagi ada pertanyaan? Saya izin bertanya Pak sebentar. Eh, Pak kan kelompok Silakan. saya menganalisis LMS model dari MAN 7 Jakarta, namun LMS itu hanya bisa diakses oleh siswanya saja Pak. Jadi kita nggak bisa login kalau kita bukan siswa dari situ. Jadi kita nggak bisa benar-benar screenshot laman dari LMS-nya karena kita tidak bisa masuk ke LMS-nya. Makanya kita ambil dari bukti-bukti yang ada di jurnal aja Pak. Itu bagaimana solusinya? Terima kasih. Oke, baik. Ini solusi yang bagus ketika tidak bisa bicara mengaksesnya, tapi ada penelitian yang membahas itu. Sesuai misal di SMA 40 ada penelitian-penelitian ngomongin SMA 40 yang ngomongin Moodle itu ya bisa dipakai. Karena itu real langsung ke tempatnya. Nah, kalau bisa kamu ngakses, minjem atau apa ya bagus. Tapi kalau nggak bisa, solusinya adalah cari artikel penelitian yang membahas LMS di SMA itu yang nantinya bisa memperkuat argumen kelemahanmu, kelebihanmu, dan lain sebagainya. Mungkin itu. Yes. Baik, terima kasih Pak Adil. Oke. Baik, ada lagi?
Oke, saya rasa cukup sudah jam 3. Khawatir yang rumahnya jauh semakin jauh gitu, pulangnya semakin sore dan sebagainya. Silakan didiskusikan bersama-sama. Apabila masih ada pertanyaan, silakan disampaikan ke PJ. PJ nanti menyampaikan ke saya. Ya kalau ada yang belum paham-paham ya, karena masih agak sedikit miskom kalau menurut saya. Baik, mungkin itu saja kurang lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak. Mas Adi. Ya, sama-sama.